selamat siang dari Sydney. Oke, finally hari ini aku libur, yay. So, hari ini aku mau sharing buat teman-teman info terbaru yaitu buka border, yay. Oke, jadi hari ini sudah buka border Australia visa turis, yay. So, buat teman-teman yang kangen liburan bisa welcome to Sydney, welcome to Australia. Nah, hari ini tanggal 21 Februari 2022 Australia buka border perdana dan diperkirakan hari ini ada 51 orang yang sampai ke Sydney. Sekarang jam 1.25 mereka bilang akan sampai sekitar jam 2.30 siang. Jadi sebentar lagi dan mereka sudah pajang saya kayak apa sih kayak banner-banner sambutan gitu. Jadi mereka sudah pasang di bandara. Tadi gue udah nonton news. Ada yang datang dari Singapura, ada yang datang dari USA, dan ada yang datang dari Jepang dan beberapa negara lainnya. Tapi aku belum pernah lihat info orang Indonesia juga ada yang datang gitu. So jangan sampai ketinggalan. Pastikan kalian jadi orang perdana yang nyampe ke tanah negara Australia di tanggal 21 Februari 2022. So sekarang jam 1, kalau misalnya kalian ke bandara 8 jam kemudian masih tanggal 21. So pastiin hari ini kalian nyampe ya. Oke. Nah, luar biasanya kenapa aku excited banget ya buka border visa turis datang ke Australia, karena memang sekarang posisi Australia sudah tidak seperti negara lain yang cukup panik dengan Omicron, ya kan? Nah, di negara Hong Kong beberapa teman gue telepon aku, dan sekarang Hong Kong lagi benar-benar ketatnya mereka dengan virus Omicron. Bayangkan saja satu building itu lantainya ada yang 50 lantai, 60 lantai teman-teman. Kalau ada orang yang kena, itu satu building harus turun semua antri untuk ngetes swab. Ini ngebayangin aja satu building itu gimana. Satu lantai aja deh udah berapa puluh orang, udah berapa ratus orang, apalagi satu building. Ngebayangin aja bisa pagi ketemu malam, ketemu siang untuk antri tes swab. So, bersyukurnya kita di Australia tidak diberlakukan seperti itu. Nah, bulan 11 tahun lalu itu lagi parah-parahnya Omicron. Bulan 12 lagi parah-parahnya juga. Bulan Januari juga lagi parah-parahnya. Tapi Australia tidak pernah mengambil keputusan untuk lockdown. Kalau dulu pas yang Delta, kasus baru di 11.000, mereka langsung take action lockdown, tutup semua. Tapi yang Omicron, walaupun 45.000 per hari, mereka tidak mengambil keputusan untuk lockdown. Karena semua yang kena, ya nggak ada sampai krisis dulu. Sekarang baik-baik saja. Nah, luar biasanya pas tanggal 12 kemarin, 12 Februari bulan ini, seminggu yang lalu, pemerintah Australia mengirim SMS kepada orang-orang yang kena bahwa mereka untuk isolasi mandiri. Tapi sekarang ada lagi peraturan baru bahwa orang yang kena terserah mau isolasi apa enggak. Yang penting jangan egois lah ya, mungkin jangan gabung sama anak-anak gitu aja. Tapi kalau misalnya cuma mau keluar untuk beli makan, that's totally fine gitu. Jadi nggak ada yang kayak terlalu ketat seperti di negara lain. Kalau sekarang di Indonesia kan lagi lockdown PPKM apa PPKN atau apalah, I'm not really sure. Jadi itu sekarang lagi diadakan di Indonesia, tapi di Australia tidak. So, untuk teman-teman yang nanti datang ke Australia liburan atau mungkin datang sekolah, nggak usah khawatir, karena memang selagi kita udah vaksin, kita tidak akan maksudnya kita kena virus, tapi tidak seperti parah orang sakit. Karena sorry ya, HP gue goyang. Karena beberapa teman gue banyak yang kena, dan aku kerja bareng sama mereka, ya nggak ada apa-apanya. Mereka bilang hari ini kena, besok tes lagi udah nggak kena, udah hilang tuh virusnya. Kenapa? Karena kita udah vaksin. Di dalam badan kita sudah ada COVID yang sudah dimasukkan ke badan kita melalui dos 2. Kan kita ada dos 1 sama dos 2 kan. Jadi begitu virus datang ke badan kita, dia cuma singgah aja, dia tidak akan bisa bertahan lama karena kita sudah vaksin. Jadi artinya COVID sudah ada dalam badan kita. Jadi kalau misalnya COVID datang, ketemu, akan kalah dengan kekebalan tubuh kita. So teman-teman, kalau misalnya nanti datang di Australia, nggak usah terlalu khawatir. Oke. Untuk isolasi,
apakah nanti sampai di Sydney kita liburan pakai visa turis, apakah kita perlu isolasi di hotel? Tidak perlu. Jadi kalau misalnya teman-teman datang langsung di PCR, begitu hasilnya keluar udah langsung bisa jalan-jalan. Oke? Nah biasanya PCR itu butuh waktu cuma beberapa jam atau cuma butuh paling telat 24 jam, mesti nggak nyampe. So teman-teman nyampe, mandi, makan, istirahat, tidur bentar karena kalian kan udah terbang tuh udah 8 jam. Duduk di pesawat dengan kaki tergantung itu kan nggak gampang. So nyampe Sydney, nyampe Australia, kalian jangan langsung tancap gas jalan-jalan, pastiin istirahat dulu karena bagaimanapun badan kita butuh istirahat. Dengan perjalanan yang cukup jauh, dengan tenaga banyak yang kita keluarkan, ngambil bagasi, antar bagasi, check in, antri imigrasi, and everything, itu membutuhkan tenaga, pikiran yang menguras. So pastiin nyampe sini nggak isolasi pun kalian tetap butuh istirahat karena memang situasi sekarang lagi seperti ini. Oke, kalian istirahat, habis itu besok sudah boleh jalan-jalan. Jadi tidak ada yang namanya karantin, oke, atau tidak ada yang namanya isolasi. Jadi teman-teman udah bisa langsung jalan-jalan. Cuman dibutuhin kesadaran diri saja. Kalau bisa nyampe langsung, jangan langsung tancap gas kemana-mana gitu aja, oke? Karena dan kita juga butuh waktu untuk sedikit istirahat karena cuaca di Indonesia dengan cuaca di sini itu beda jauh. Kalau di Indonesia kita cuacanya itu bagus dan orang bisa kuat gitu, bisa tahan banting di Indonesia karena apa? Kita udah terbiasa dengan polusi, kita udah terbiasa dengan panas yang konsisten dari pagi sampai pagi ketemu malam. Kalaupun dia berubah, dia hanya berubah sedikit gitu. Nah kalau di Australia itu dia beda cuacanya, tiba-tiba dia panas. Abis itu tiba-tiba dia drop gitu. Jadi misalnya tadi panasnya tiba-tiba udah 40 derajat. Tiba-tiba dia turun 25. Udah gitu hujan. Udah gitu tiba-tiba angin kencang. Tiba-tiba panas, anginnya kencang lagi. Jadinya cuaca di sini tuh dia tidak bisa stabil seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia orang sakit kepala, ya udahlah, tinggal taruh minyak kayu putih, keroan, udah. Nah, kalau di sini dia nggak mampen. Karena apa? Karena cuacanya dia tidak stabil, dia kayak naik turun gitu. Jadi so pastiin teman-teman kalau datang ke sini jangan sampai kalian drop karena cuaca yang tidak beraturan. Nah kalau soal udara bersih ya cukup bersih di Australia, kecuali kalau misalnya teman-teman tinggal di kota. Nah memang polusi ada tapi tidak separah seperti di Indonesia. Oke, tapi bukan berarti nggak ada polusi di sini. Cuman masih dianggap wajar karena tidak terlalu kayak sampai berdaki gitu loh. Kalau gue di Bali, kalau gue bawa motor ya, tiba-tiba pulang dari keluar aku lap muka gue pakai tisu basah, udah tiba-tiba langsung kayak degil banget gue. Mana kulit gue udah hitam, tambah lagi dengan debu motor, habislah gue, rambut gue keriting, habislah, sempurna lah. Oke? So buat teman-teman datang ke Sydney, semua karantin, semua isolasi udah nggak ada. Nah untuk perjalanan keluar, teman-teman juga nggak usah khawatir, nggak ada lagi yang namanya social distance. Ya mungkin kesadaran diri aja. Tapi kalau misalnya untuk social distance diharuskan sama pemerintah, tidak lagi. Oke? Jadi kita masuk supermarket, itu supermarket udah penuh gitu. Nggak ada namanya dulu kan dibatas-batasi. Toko baju ada minimum orangnya berapa di dalam, maksimum orangnya ada berapa gitu kan. Nah sekarang tidak ada lagi seperti itu. Masuk ke supermarket masuk aja gitu, masuk ke mall masuk aja, nggak ada lagi pergi scan. Dulu kan scan tuh, setiap mau masuk belanja apa kita scan dulu, mau masuk ini scan dulu. Sekarang nggak perlu lagi yang namanya scan, masuk aja, belanja aja, makan aja. Oke? Nah di tempat aku bekerja, restoran tempat aku bekerja itu dulu restorannya kita jarak-jarakin tuh kursinya, mejanya kita jarak-jarakin supaya orang tidak berdekatan gitu. Jadi ada jarak 1 cm, 1,5 cm gitu. Sekarang kita deket-deketin, jadi restorannya rame full, nggak ada lagi yang namanya social distance dan semua baik-baik saja. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat ini, mungkin minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi, mungkin Australia bakal keluarkan peraturan untuk melepas masker. Which is kalian yang mau tampil cantik, mau tampil seksi, bisa take it easy dan enjoy di Australia dan bisa foto secantik mungkin karena tidak perlu lagi pakai masker. Make upnya nggak perlu lagi lengket-lengket di masker, oke? Karena aku pernah ngerasain kayak gitu dan it's really disappointed, it's really shit. PCR-nya mungkin teman-teman akan bingung PCR-nya di mana atau ya itu
teman-teman bisa langsung dapatkan di bandara. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu di bandara di bagian mana, langsung tanya aja sama petugasnya, langsung ada di sana. Tapi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba lupa dan langsung ngelorot aja keluar, terus tiba-tiba naik taksi dan nyampe di rumah bingung, bisa langsung datang ke ada Priceline, kalian browsing aja. Jadi bisa cari di Priceline ada, di Kemis ada, di apa sih namanya, Tabasco ya, Tabasco ada. Jadi biasanya ada yang jual tembakau, di situ juga ada jual. Aku juga baru tahu kemarin. Jadi ceritanya suami gue beli rokok, nah tiba-tiba di atas tulisannya PCR. Aku bilang, wih gila, ngerokok juga masih ingat COVID. Oke, so jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung nanti belinya di mana. Nah, Kemis, Priceline itu seperti di Indonesia Indomaret, nah seperti Alfamart. Di mana-mana ada Alfamart, nah di sini pun juga begitu. Di mana-mana ada Kemis, di mana-mana ada Priceline. So teman-teman nggak usah khawatir, tinggal browsing aja di Google Map, tinggal klik Priceline Niemi, Priceline terdekat atau Kemis Niemi. Nanti Google akan ngarahin kalian dan kalian tinggal datengin tempatnya dan kalian bilang gue mau beli ini dan akan dikasih. Oke, untuk tambahan sedikit, biasanya kita orang Indonesia kebal, tidak akan mempan apapun kalau bukan dari barang yang kita pakai biasanya. Contohnya, di sini orang minum Panadol nggak mempan, harus pakai paracetamol. Jadi harus pakai Bodrek, ya kan? Jadi pastiin teman-teman kalau misalnya mau datang liburan ke Sydney dengan perjalanan yang cukup jauh, mungkin dari rumah kalian ke bandara aja udah berapa lama, belum lagi dari pintu masuk ke sampai gate ruang tunggu aja itu udah berapa lama. Terus dari kalian naik di Bali misalnya sampai ke Sydney aja itu udah berapa lama, itu bakal makan waktu dan juga butuh tenaga ekstra sedikit. Jadi biasanya nyampe sini tuh pasti sakit kepala atau mungkin pasti masuk angin. Nah, pastiin kalian bawa Bodrek. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa atau nggak ada Bodrek, kalian bisa cari toko Indonesia terdekat di sini. Biasanya di mana-mana ada toko Indonesia. Cuman saya nggak janji apakah mereka jual Bodrek atau tidak. Tapi biasanya toko Indonesia selama ini kalau mau cari Bodrek aku selalu cari di toko Indonesia. Kenapa? Karena nggak cuman aku, nggak cuman suami gua, dan ternyata banyak teman-teman yang nggak mampan dengan obat-obat di sini. Jadi banyak di sini paracetamol dijual, Panadol dijual, nggak ada yang mampan gitu. Mereka cari itu yang Bodrek, antangin gitu. Pokoknya obat-obat Indonesia, dan mereka nggak mampan dengan obat-obat di sini. Tapi kalau aku sih, aku orangnya keras kepala. Kalau misalnya gue sakit kepala, gue tinggal ambil aja fresh care, gosok seluruh badan semuanya dari kepala ke kepala. Udah, aku masuk selimut, pakai jaket, pakai kaos kaki, masuk selimut sekitar setengah jam, udah gue sembuh. Jadi gue nggak perlu minum obat-obatan. Cuman setiap orang itu beda. Ada orang harus kerok. Mau obat apapun nggak bakal mampan kalau tidak kerok. So kalau teman-teman butuh orang yang kerok dan nggak ada teman, silakan kontak gue. Pasti tak bantu kerok ya. Oke, yang belum tahu tentang SIM card atau tentang telepon menelpon atau internetan sampai di Sydney, mungkin karena teman-teman liburan, kalian nggak mau terlalu buang-buang uang banyak dong untuk beli SIM card. Nah, saya saranin buat teman-teman, begitu keluar di bandara, di bagian kanan ada tempat jual SIM card. Biasanya di situ ditawarkan berbagai macam paket. Saya sarankan buat teman-teman pakai Talesta, karena itu kalian cuman bayar sekitar $15 untuk 7 hari. Kalau misalnya teman-teman cuma 7 hari di sini, atau misalnya ada 20 hari. Jadi kalian tinggal pilih mana yang menurut kalian mau. Jangan pikir, oh gue maunya yang banyak aja deh biar nggak kurang. Nggak mungkin. Karena di sini kalau misalnya teman-teman datang liburan, kalian nggak akan punya waktu yang namanya nonton YouTube, nonton ini nggak. Kalian akan jalan-jalan dan paling foto-foto. Paling sesekali kalian buka Instagram, paling buka YouTube bentar. Tapi saya yakin kalian gak akan punya waktu sebanyak itu untuk menggunakan internet. So gak usah terlalu banyak-banyak beli paket internet. Karena apa? Mending uangmu disimpan untuk pakai beli makanan. Karena apa? Karena di Australia itu makanannya internasional. Jadi kalau mungkin di Indonesia kita restoran Korea di ujung sana, restoran Jepang di ujung sana kan. Nah kalau di sini nggak, setiap pusat makanan atau setiap pusat shopping center itu selalu makanan internasional ada. Jadi ada Chinese food, ada Japanese, ada Korean, ada Vietnam, ada Thailand, ada Indonesia, not really, ada Western, ada Italian, ada banyak macam makanan. So teman-teman kalau misalnya datang ke Sydney, kalian sebisa mungkin harus mencoba makanan
semua negara. Karena apa? Karena kalian nggak perlu kan pergi ke Korea hanya untuk makan Korea. Mending makan di Australia karena dimasak sama orang Korea juga. Dan luar biasanya dilayani sama orang Korea. Jadi kalau misalnya teman-teman ngepingin ngeliat yang cingklong bersih daripada ngeliatin kita kulit Indonesia yang sawo matang, nah kesempatan datang liburan ke Australia kalian bisa ngeliat cewek-cewek cantik, ya kan? Oke, the last news. Kalau misalnya teman-teman jalan di area Sydney, di area city-nya, teman-teman gak usah sungkan pakai bahasa Indonesia nanti. Karena apa? Karena kalau kalian pakai Indonesia, biasanya di kiri kanan kalian tuh pasti akan ada yang gimmick. Nah, biasanya kalau mereka gimmick pertanda bahwa mereka orang Indonesia. Oke? Kalau misalnya kamu jalan-jalan di city, itu kayaknya setiap 10 meter atau setiap 2-3 meter pasti kamu akan ketemu orang Indonesia. Karena di sana tuh orang Indonesia banyak sekali sebanyak-banyaknya. Dan aku nggak tahu berapa ribu orang Indonesia yang ada di sini. Gue kalau pergi ke city, aku naik lift ya, di dalam lift pasti ketemu orang Indonesia. Nggak pernah. Cuman mereka jarang kenal kalau gue orang Indonesia, kalau gue nggak berbahasa, entah kenapa. Aku juga nggak tahu. Katanya gue India, nyasar. Nasib kan? Gue orang Indonesia, lahir di Indonesia, besar di Indonesia, tapi gue dibilang India. But that's okay, ini nasib. Saya terima dengan lapang dada. Alright, so kalau bisa ketemu Indonesia, jangan lupa say hi. Selamat pagi, apa kabar? Assalamualaikum. Oke, so itu dia yang aku bisa sharing buat teman-teman. Selamat datang di sini dan selamat liburan. Jangan lupa makan yang kalian pingin makan, minum yang kalian pingin minum. Oh ya, jangan sampai kaget di Australia minumnya air keran. So pastiin kalau kalian nggak terbiasa minum air keran, belilah minuman yang ada di supermarket. Oke, terima kasih dan salam dari Sydney. Bye bye.